Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 10, selamat berjumpa dengan saya. Perkenalkan, saya Solihin. Untuk kelas teknik audio video tentunya saya sudah tidak asing lagi, karena keseharian kita akan sering bertemu. Dan untuk mata pelajaran produktif tentunya untuk kelas 10, untuk kelas 11, untuk kelas 12 saya mengisi pelajaran-pelajaran produktif. Nah, untuk kelas 1 tahun pelajaran 2020-2021 ini saya mengisi mata pelajaran untuk produktif C2-nya, yaitu di kelas 10 teknik audio video, dasar listrik elektronika dan teknik pemrograman mikrokontroler dan mikroprosesor. Dan untuk hari ini Selasa ya, minggu pertama efektif kalian belajar secara daring, secara online. Ini besar harapan saya, tentunya juga anak-anakku semua dapat menyimak semua mata pelajaran yang tentunya sangat baru sekali bagi kamu yang dari SMP masuk ke SMK, tentunya di program keahlian elektronika dengan kompetensi keahlian teknik audio video. Kalian akan bertemu pelajaran-pelajaran yang baru, terutama pelajaran-pelajaran produktif. Apa sih itu pelajaran produktif? Yaitu pelajaran kejuruan ya. Kalau dulu ada SMK, STM ya, disebutkan sekolah teknik menengah, sekarang SMK sekolah menengah kejuruan. Nah, kejuruan kita yaitu elektronika dengan kompetensi keahlian teknik audio video. Oke, anak-anakku semua, sebelum kita lanjut ke materi bahasan yang akan kita bahas selanjutnya, terlebih dahulu mari kita berdoa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Harapan kita semua mudah-mudahan pembelajaran hari ini menjadi lebih bermanfaat dan ilmu yang akan kita dapatkan menjadi berkah. Mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah anak-anakku semua, kita lanjutkan pertemuan kita hari ini. Tentunya ini jadwal saya langsung dari teknik pemrograman mikrokontroler dan mikroprosesor nyambung ke dasar listrik elektronika. Jadi dua mata pelajaran ini kalau di jam tatap muka secara normal itu memiliki bobot untuk dasar listrik elektronika 5 jam pelajaran, dan untuk teknik pemrograman mikrokontroler dan mikroprosesor itu memiliki bobot 4 jam pelajaran. Masing-masing 1 jam pelajaran adalah 45 menit. Itu kalau waktu jam pertemuan tatap muka secara normal. Namun pada saat ini tentunya kita tidak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka langsung, namun melalui kegiatan daring. Tetapi nanti pada praktek-praktek tertentu tentunya juga kita akan melakukan pertemuan walaupun dengan protokol COVID yang sangat ketat tentunya, dan jumlah peserta pertemuan untuk kegiatan praktek itu dibatasi. Seandainya jika situasi ini berkepanjangan, tetapi harapan kita tentunya kegiatan pandemi ini tidak berkepanjangan dan kita akan segera melakukan kegiatan sekolah seperti biasanya. Itu yang menjadi harapan kita semua. Tetapi tentunya juga kita harus menyiapkan opsi-opsi atau langkah-langkah
eh, metode pembelajaran bagaimana khususnya untuk pelajaran produktif supaya tetap bisa melakukan kegiatan praktek ya, karena tentunya juga anak-anak semua karena memang ini adalah pelajaran baru, eh, belum dapat melakukan secara mandiri di rumah. Dan perlu kamu ketahui bahwa SMK PGRI jurusan elektronika tentunya dengan kompetensi keahlian teknik audio video sudah menggunakan kurikulum 13. Jadi kalian angkatan keempat yang menggunakan kurikulum 13. Dan tentunya juga mata pelajaran yang dulu di KTSP kemudian diintegrasikan ke kurikulum 13 ada beberapa perubahan. Dan SMK PGRI 1 Sumedang khusus untuk jurusan elektronika itu sudah berbasis teaching factory. Apa itu teaching factory? Adalah pembelajaran berbasis industri, di mana setiap anak harus mengikuti standar pembelajaran berbasis industri. Jadi standar-standar yang akan kalian lakukan, baik itu pembelajaran, suasana, apalagi kegiatan praktikum, itu harus berdasarkan standar yang diminta oleh pihak industri. Dan tentunya juga ada aturan-aturan khusus, bahkan yang pakaian pun khusus untuk pakaian TEVA atau pakaian teaching factory itu ada pakaian khusus. Kemudian juga pada saat masuk sekolah nanti kamu masuk sekolah untuk jurusan teknik audio video ada tata tertib khusus teaching factory ya. Jadi nanti pada saat masuk semua mulai dari kelas 1 atau kelas 10 sampai dengan kelas 12 pertama harus berambut cepak 2 3 1 ya. 3 2 1 3 cm 2 cm dan 1 cm. Nah, itu adalah untuk membiasakan diri karena yang namanya di industri itu tidak boleh berambut panjang, bersiko terhadap keamanan atau sistem safety di ruangan-ruangan produksi, karena ruangan produksi tentunya juga menggunakan mesin-mesin yang mungkin saja rambut panjang dapat mengganggu proses kegiatan produksi kita. Dan budaya-budaya industri harus mulai diterapkan sejak di bangku SMK. Inilah tujuan daripada teaching factory, bagaimana siswa-siswa SMK PGRI pada saat keluar sudah memiliki nilai-nilai kompetensi yang standar dengan industri. Apalagi pembelajarannya pun mata-mata pelajaran yang berada pada kompetensi keahlian teknik audio video itu sudah diintegrasikan dengan kebutuhan industri. Tentunya kalau sudah ada penyesuaian terhadap kebutuhan industri, maka kompetensi keahlian kita sudah tentu sangat dibutuhkan oleh industri dan peluang untuk mendapatkan pekerjaan di industri itu sangat mudah. Nah, harapan kami semua guru-guru produktif, kalian semua mulai dari kelas 1 atau kelas 10 tolong lebih insentif, lebih kuat lagi untuk mempelajari pelajaran-pelajaran kejuruan, karena kalian masuk ke elektronika, masuk ke SMK khususnya secara umum masuk ke SMK khususnya kejuruan-juruan atau ke program-program keahlian seperti RPL, kemudian perbankan syariah, kemudian elektronika, harus mengetahui outputnya seperti apa. Tentunya untuk anak-anak elektronika kalian harus berbangga, karena di elektronika bukan hanya sekedar kamu akan belajar tentang komponen elektronika, tetapi mempelajari elektronika digital. Apa itu sih Pak elektronika digital? Elektronika yang memang sudah berbasis digital, berbasis mikroprosesor dan mikrokontroler, berbasis pemrograman. Mungkin
elektronika zaman dulu ya, zaman saya mungkin masih SMK, STM ya, elektronikanya mungkin elektronika secara analog ya. Untuk menjalankan sebuah komponen atau sebuah sensor digerakkan berdasarkan karakteristik daripada komponen, sehingga memilih berbagai macam komponen untuk digunakan sebagai driver daripada sensor yang akan kita buat untuk kebutuhan tertentu. Namun sekarang pada saat ini adanya mikroprosesor, adanya mikrokontroler itu lebih mempermudah lagi, sehingga kita tidak perlu banyak komponen yang digunakan, melainkan kita lebih mengetahui bagaimana kita membuat sebuah pemrograman ya. Nah, di kelas 1 ini kamu akan belajar tentang teknik pemrograman mikrokontroler dan mikroprosesor. Bagaimana kamu bisa membuat sebuah alat dengan mikroprosesor dan mikrokontroler. Mempelajari tentang program-program, mempelajari tentang bahasa-bahasa program, baik itu bahasa C, C++, kemudian Python ya, yang sering digunakan untuk kegiatan pemrograman pada pembuatan sebuah device elektronika, pada sebuah controller, pada sebuah automation ya. Perlu kalian ketahui bahwa zaman sekarang memasuki revolusi industri 4.0, semua sudah terintegrasi dengan sistem IoT, Internet of Things. Jadi semua alat itu dapat digerakkan dengan menggunakan sistem jaringan internet. Dan tentunya ini akan kalian pelajari di kelas 1 sampai dengan kelas 2, atau di kelas 10 sampai dengan di kelas 11. Karena untuk pembelajaran mata pelajaran teknik mikrokontroler dan mikroprosesor ada pada kelas 10 dan kelas 11. Untuk di kelas 12 itu sudah tidak ada, tapi diganti dengan pemeliharaan perangkat elektronika untuk di kelas 12. Nah, anak-anakku semua, berbicara tentang mikrokontroler, mikroprosesor, ini ruang lingkupnya sangat begitu besar, sangat begitu luas. Bukan hanya saja untuk kegiatan-kegiatan perencanaan sebuah device elektronika, tetapi juga sistem robotik, sistem penggerak secara otomatis. Mungkin di industri-industri modern ya, industri-industri besar, kalian dapat lihat, baik itu misalkan di Honda atau di pabrikan-pabrikan otomotif, itu sudah mereka melakukan dengan menggunakan robot. Misalkan robot untuk ngelas, robot untuk mengambil alat, kemudian mesin conveyor yang bekerja secara otomatis ya. Itulah nanti kita akan belajar bagaimana kita membuat program-program atau controller atau automation yang dapat dipergunakan seperti itu. Satu hal kecil yang sering kalian temui pada saat kalian masuk ke sebuah bank, misalkan apakah itu Bank Mandiri, apakah itu Bank BCA atau BRI ya, di gedung-gedung yang besar atau di hotel-hotel, pada saat kalian masuk secara otomatis pintu gedung itu membuka sendiri, kemudian kita sudah lewat maka menutup sendiri. Nah, itu adalah proses kerja daripada sebuah sensor, dan itu akan kita pelajari bagaimana kita membuat sebuah perencanaan untuk membuat sebuah pintu otomatis ya, atau misalkan lampu yang dapat menyala secara beraturan tergantung perintah daripada suara kita. Misal nyala merah, maka lampu merah akan menyala. Menyala kuning, maka lampu kuning akan menyala. Menyala hijau, maka lampu hijau akan menyala. Sensor tersebut akan menerima perintah daripada perintah suara kita. Ini yang sangat menarik di elektronika.
Kalian bukan hanya sekedar membuat sebuah alat, tetapi bagaimana memprogram alat tersebut. Sehingga bukan hanya sekedar pegang solder, tetapi kalian juga akan pegang komputer, akan pegang laptop, akan belajar tentang bahasa pemrograman. Itu salah satu kelebihannya. Sehingga sangat menarik sebetulnya. Hanya saja mungkin kalian tidak tahu ruang lingkup elektronika itu sejauh mana. Sehingga peminat di kelas elektronika sangatlah sedikit. Berbeda mungkin di kelas RPL yang begitu banyak gitu. Padahal di kelas elektronika selain daripada belajar tentang pemrograman, belajar juga tentang membuat rangkaiannya, menginstalasinya, dan semua lini pekerjaan, semua lini industri itu sudah sangat membutuhkan orang-orang elektronika. Engineering elektronika sangat dibutuhkan. Ya, di bidang otomotif semua sudah dikendalikan dengan sistem automation. Mobil mulai dari start engine, mungkin untuk mobil-mobil mewah sudah tidak lagi dengan trek kunci, tetapi dengan satu klik tombol button start itu dia sudah start untuk melakukan start engine. Kemudian juga pada saat mau buka pintu, dia hanya cukup sentuh dengan fingerprint, dengan saklar sentuh, pintu buka sendiri. Atau hanya kaki masukkan ke bawah mobil, di bawah pintu, maka pintu akan secara otomatis membuka secara sendiri. Ya, itulah kerja daripada sensor. Dan itu bagian daripada pembelajaran kita di teknik microcontroller dan microprocessor di kelas 1 dan di kelas 2. Jadi 2 tahun ke depan kalian akan belajar tentang semua automation, semua controller, dan mempelajari tentang apa sih yang namanya microprocessor dan microcontroller. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, alangkah lebih baiknya kalian tahu proyeksi ke depan daripada pembelajaran kita. Apa yang kalian pelajari itu nanti aplikasinya kemana. Sangat begitu luas dan berpeluang besar untuk kalian semua yang memiliki jiwa kewirausahaan, jiwa pebisnis untuk mengembangkan sistem pemrograman ini dalam kerangka bisnis tentunya. Ya, peluangnya sangat begitu besar, sangat begitu terbuka. Apa sih yang sekarang tidak menggunakan sistem otomatis? Mungkin kalian nanti bisa menawarkan kepada tetangga atau mengaplikasikan di rumah sendiri bagaimana sistem instalasi listriknya dapat dikontrol dengan menggunakan smartphone. Ya, dapat dikontrol dengan secara jarak jauh. Satu contoh misalkan rumah kita ditinggal, ya, tentunya juga kalau kita tidak kontrol secara otomatis, mungkin kita nyuruh tetangga, tolong dong nyalain lampu rumah saya karena saya masih berada di kota atau misalkan di luar kota atau lagi ke Bandung misalkan, ya. Tetapi kalau kita gunakan sistem smart home, ya, rumah cerdas, bagaimana kita mengintegrasikan sistem instalasi listrik dengan microcontroller dan microprocessor ini, ya, dengan sistem IoT tentunya dapat dikontrol secara jarak jauh dari smartphone kita. Walaupun kita berada di Bandung, walaupun kita berada di Jerman sekalipun, selama ada jaringan selama ada jaringan internet, kita dapat menghidupkan dan mematikan lampu dari jarak jauh. Ini sangat menarik. Saya kira kalau saja Anda tidak tertarik, anak-anakku semua tidak tertarik, ini mungkin perlu diruqyah, ya. Karena ini adalah teknologi terbarukan, teknologi yang terkini, yang lagi hit di bidang teknologi. Ya. Mungkin kalian pernah lihat di TV kemarin semasa COVID, ada sebuah perguruan tinggi yang membuat sebuah robot untuk melayani pasien COVID, ya, yang dikendalikan oleh handphone secara jarak jauh oleh dokter, sehingga yang berkomunikasi secara langsung dengan pasien COVID-19 ini adalah sebuah robot, satu unit robot. Dia dapat berinteraksi, ya,
dan si dokter dapat mengarahkan melalui pengeras suara yang dikendalikan oleh smartphone secara jarak jauh. Nah, kita untuk versi awal itu kita sudah membuat robot yang dapat berjalan dan berinteraksi secara langsung dengan kita dengan menggunakan sistem kendali smartphone. Ya, robot Android Pegasus versi ke-1 itu sudah kita buat. Dan tentunya ini adalah tantangan bagi kamu semua, bagaimana bisa mengembangkan si robot Android Pegasus ini menjadi lebih canggih lagi. Silahkan kalian eksplorasi bagaimana robot itu bisa lebih canggih dari versi sebelumnya. Bila perlu dengan body-bodinya mau dirubah bentuknya, silahkan. Ya, tentunya sekolah akan sangat bangga, sangat mendukung untuk kegiatan-kegiatan riset di bidang Internet of Things, di bidang microcontroller dan microprosesor. Jadi seperti yang kita lakukan di 3 tahun ini dalam mengembangkan Internet of Things, kita sudah bekerja sama dengan PPTK ITB ya sebagai instruktur bidang Internet of Things, dan kita sudah mengikuti pameran-pameran baik di tingkat nasional, di tingkat provinsi, bahkan mungkin di tingkat lokal. Itulah hasil karya-karya siswa-siswa terbaik di SMK PGRI yang menampilkan berbagai macam karya di bidang teknologi, tentunya juga ya di bidang teknologi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Elektronika dengan sistem Internet of Things-nya, sistem robotiknya, sistem kendalinya, itu sudah kita buktikan. Bukan hanya omong doang tanpa aplikasi. Anak-anak semua sudah dapat menguasai dan dapat mengaplikasikan, baik itu di skala praktikum maupun untuk aplikasi di secara umum di masyarakat. Ini sudah ada beberapa tempat, sudah ada beberapa alat yang kita produksi untuk digunakan di tempat-tempat umum. Nah, anak-anakku semua, itu adalah pembelajaran teknik mikroprosesor dan mikrocontroller. Apa yang akan kamu dapatkan dan tujuan daripada pembelajaran itulah ya. Jadi saya harap kamu, walaupun pada saat ini kita melakukan kegiatan pembelajaran secara online atau secara daring, ya tetap semangat, ya ikuti semua kegiatan pembelajaran dari awal sampai dengan akhir. Jangan sampai kamu menganggap ini adalah hal yang sepele. Jadi kewajiban kamu adalah dari jam 7 adalah belajar pagi-pagi. Sama, kamu bangun pagi, mandi, kemudian berseragam, duduk santai di depan smartphone kamu, ikuti semua rangkaian pembelajaran ya. Apalagi orang-orang elektronika adalah yang sudah terkenal orang-orang yang memang jenius, orang-orang yang memang memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda ya dari dulu. Kalau zaman saya, untuk masuk kelas elektronika itu minimal punya NEM itu 38 untuk masuk kelas elektronika ya, untuk masuk kelas elektronika. Jadi hanya orang-orang pilihan, orang-orang pintar yang dapat masuk ke kelas elektronika itu dulu ya. Tapi sekarang itu semua sangat mudah dan gampang untuk masuk kelas elektronika. Bahkan mungkin peminat, karena memang peminatnya sedikit. Kelas elektronika hanya ada di SMK negeri, hanya ada di SMK PGRI gitu. Di sekolah yang lain tidak ada. Jadi ini adalah peluang dan kesempatan bagi kamu. Semakin sedikitnya pesaing, semakin besar peluang ya. Semakin banyaknya program keahlian yang sama, maka semakin besar pula saingannya. Tapi karena elektronika jurusannya sedikit, maka peluangnya pun sangat besar. Anak-anakku semuanya, itu daripada tujuan daripada pembelajaran teknik mikrokontroler dan mikroprosesor. Dan yang kedua adalah pembelajaran dasar listrik elektronika.
Ini merupakan pembelajaran mata pelajaran yang sangat mendasar sekali, sangat dasar, di mana kalian akan mempelajari tentang dasar-dasar elektronika dari sangat dasar sekali. Ya, makanya disebut dasar listrik elektronika. Bagaimana tentang nilai-nilai satuan, kemudian bagaimana tentang pengukuran, bagaimana tentang hukum-hukum kelistrikan, hukum-hukum yang digunakan dalam kelistrikan. Itu akan kalian pelajari, dan tentunya ini adalah dasar sekali kalian dalam mengembangkan bidang elektronika apapun, dan ini akan terbawa sampai kapanpun, baik itu rumusannya, baik itu satuannya, baik itu cara pengukurannya, baik itu pengetahuan tentang komponen, karakteristik komponen akan terbawa bukan hanya saja pada saat sekolah, tapi kalian pada saat keluar sekolah pun itu akan menjadi modal pengetahuan utama bagi kalian semua. Kalau saya lihat di buku mapelnya, di buku mata pelajarannya, untuk di semester pertama ini ada terbagi dalam 7 bab, ya. Mulai dari besaran tadi, hukum-hukum, kemudian alat-alat ukur listrik dan elektronika, kemudian spesifikasi data komponen listrik serta komponen pengaman listrik dan elektronika, kemudian mengukur komponen pasif dan aktif, kemudian rangkaian listrik dan elektronika, kemudian sampai dengan medan elektromagnetik. Nah, itu adalah materi-materi yang akan kamu dapatkan selama 1 semester, ya. Namun demikian, ini bukan hanya sekedar materi, karena SMK itu sebetulnya bobot untuk pembelajaran itu 30% teori dan 70% adalah praktikum. Jadi apa yang kamu dapatkan secara teoritis itu wajib hukumnya kamu praktekkan, kamu aplikasikan, dan tentunya sama nanti untuk kegiatan praktek dasar listrik elektronika pun nanti akan kita coba olah bagaimana metodenya, kemudian bagaimana sistem penjadwalannya, sehingga walaupun dalam situasi dan kondisi COVID-19 ini kita bisa melakukan kegiatan praktikum di sekolah dengan sistem protokol kesehatan COVID yang sangat ketat tentunya. Karena walau bagaimanapun untuk hari ini kita masuk lagi ke statusnya ke zona merah, ya, untuk Kabupaten Sumedang itu. Maka dari itu tolong kamu semua patuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang. Keluar dengan menggunakan masker, kalau bisa stay home lah, tetap di rumah, selalu jaga jarak, keluar rumah jika memang sangat begitu perlu. Dan tentunya saya yakin kalau kamu mengikuti semua rangkaian kegiatan, kamu dari jam 7 sampai jam 12 siang, bahkan mungkin ada yang jadwal sampai jam 2 siang, itu kamu melakukan kegiatan pembelajaran secara daring. Jadi tidak ada alasan untuk keluar rumah. Oleh karenanya, tolong kamu semua, apapun alasan dan caranya, tetap berada di rumah supaya pandemi ini bisa cepat mereda dan kita bisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Nah, anak-anakku semua, ada 7 bab, ada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari di dasar listrik elektronika. Yang pertama adalah besaran dalam unit satuan internasional. Ini mempelajari tentang besaran pokok dan besaran turunan, ya. Ini berkait masih dengan satuan-satuan internasional yang harus kamu ketahui standar-standarnya seperti apa. Volt itu satuan apa, ampere itu satuan apa, itu satuan apa, kan gitu. Mana yang disebut besaran satuan, mana yang disebut besaran turunan, ya. Kemudian hukum-hukum kelistrikan dan elektronika tentang arus listrik. Ini yang sangat pokok, karena pada saat kamu membuat sebuah alat itu tentunya juga harus melalui sebuah perencanaan.
dan perencanaan itu terkait dengan nilai-nilai hitungan, ya, nilai-nilai perhitungan, mulai menghitung tentang arus, menghitung tegangan, menghitung tahanan, ya, dan itu harus berdasarkan kaidah-kaidah atau hukum-hukum kelistrikan dan elektronika, ya. Ada hukum Kirchhoff, kemudian hukum ya, itu yang harus, ya, apa yang akan kalian pelajari di materi pelajaran dasar listrik elektronika. Kemudian juga alat-alat ukur listrik dan elektronika, di mana kalian akan mempelajari tentang alat-alat ukur yang digunakan di sistem kelistrikan dan elektronika. Apa saja alat ukurnya? Pertama ada yang sudah biasa kita pakai adalah apometer atau multimeter. Ya, multimeter ini disebut multimeter adalah alat ukur yang dapat mengukur lebih dari satuan. Misalkan untuk tahanan, kemudian untuk tegangan, dan untuk mengukur arus. Nah, ada juga yang secara terpisah ampermeter, ohmmeter, voltmeter. Ya, bagaimana mengukur tegangan, bagaimana cara mengukur arus, dan bagaimana cara mengukur tahanan. Ya, itu bisa menggunakan multimeter atau dengan menggunakan meter yang secara terpisah, baik itu ampermeter untuk tegangan arus, untuk mengukur arus, misalkan voltmeter untuk mengukur tegangan, ohmmeter untuk mengukur nilai tahanan. Kemudian juga kita akan belajar tentang menggunakan alat ukur yang namanya osiloskop, di mana osiloskop ini adalah sebuah alat ukur yang dapat menampilkan gelombang sinusoidal. Jadi gelombang listriknya terlihat, ya, secara visual di layar monitor. Ada yang osiloskop analog, ada yang osiloskop di digital, ya. Bagaimana kita menggunakan osiloskop? Karena penggunaan osiloskop ini sangat berkaitan dengan rumusan-rumusan. Jadi kalian tidak bisa menggunakan osiloskop dan menentukan nilai tanpa mengetahui rumusan-rumusan. Nah, di dasar listrik elektronika ini kalian akan dipelajari. Osiloskop pun sama. Ini adalah alat ukur yang kalian harus atau wajib pahami dan wajib dikuasai. Karena kebutuhan industri tentang di pengukuran osiloskop ini sudah barang yang wajib, ya, wajib. Karena bukan hanya sekedar untuk melihat nilai, untuk mencari nilai sebuah tegangan, ya, tapi juga melihat bagaimana bentuk gelombangnya. Atau pada sistem audio kita akan melihat sebuah kecacatan daripada frekuensi, kecacatan daripada sebuah tegangan pada saat kita melakukan misalkan cek sound dan lain sebagainya, ya. Kemudian dapat mengetahui bagaimana bentuk gelombang daripada gelombang sinusoidalnya. Nah, tentunya juga dari gelombang itu tidak menunjukkan nilai, melainkan kita harus menggunakan nilai-nilai rumusan atau rumusan-rumusan. Kita lihat bentuk gelombang, berapa jumlah kotak ke kiri, jumlah ke atas, ya. Nah, jumlah kotak, dari jumlah kotak itu kemudian nilai-nilai yang kita atur pada saat kita mengkalibrasi. Nah, itu ada rumusan-rumusan tertentu. Oleh karenanya ini adalah barang wajib yang akan kalian pelajari di pembelajaran dasar listrik dan elektronika. Anak-anakku semua, kemudian juga kalian bagaimana cara merawat alat-alat ukur listrik. Tentunya juga bukan hanya sekedar menggunakan, tapi bagaimana kita melakukan perawatan untuk alat-alat pengukuran ini. Karena alat ukur ini biasanya sangat begitu sensitif, sehingga kita perlu memperlakukan yang sangat istimewa. Jadi misalkan tidak boleh jatuh pada saat kita tidak menggunakan posisi selektor switch-nya harus di mana, gitu. Nah, ini ada beberapa perlakuan khusus yang diterapkan pada alat-alat pengukuran elektronika atau alat-alat ukur listrik, apalagi osiloskop, ya. Sebelumnya harus dikalibrasi dulu, bagaimana menentukan nilainya, bagaimana menentukan titiknya seperti apa. Nah, itu akan kita pelajari juga.
Kemudian setelah alat-alat ukur listrik, kalian akan mempelajari spesifikasi data komponen listrik serta komponen pengaman listrik dan elektronika. Jadi komponen-komponen, datasheetnya, data-data komponen, jenis-jenis komponen, kemudian juga datasheet atau spesifikasi daripada komponen juga akan kalian dapatkan. Karena di elektronika tentu sangat begitu banyak komponen yang digunakan. Seperti salah satu contohnya resistor. Tahu kalian resistor? Ya, yang kecil kemudian ada gelang-gelang berwarnanya itu resistor atau disebut tahanan. Kenapa disebut resistor? Karena ini adalah komponen resistansi sama dengan tahanan komponen yang dapat menahan arus atau tegangan listrik. Ya, itu disebut resistor atau tahanan. Ada yang warnanya coklat, kemudian ada gelang-gelang warnanya. Ya, ada yang 4 atau yang 5 warna. Kemudian ada yang namanya dengan komponen dari semikonduktor, baik itu dioda, baik itu transistor, ya, baik itu teristor, triak, diak, kemudian juga nanti ada MOSFET, ada FET, ya, ada JFET, wah banyak. Kemudian juga ada yang namanya IC atau integrated circuit, adalah sebuah komponen yang terdiri dari berbagai macam gabungan daripada berbagai macam transistor. Ini itu ada yang memang untuk sistem logika dengan penggabungan teori daripada gerbang logika, disebut IC integrated circuit. Jadi sebuah sirkuit yang terintegrasi secara eksklusif sehingga kakinya banyak. Jadi dengan IC ini akan mengurangi, ya, memperkecil daripada papan PCB sehingga penggunaan komponen transistor tidak begitu banyak. Itu tertuang dalam sebuah sirkuit yang disebut dengan IC, ya, yang kakinya banyak gitu. Nah, tadi di mikroprosesor dan mikrokontroller tentunya ada IC programnya. Misalkan Atmega itu dapat kita program, sifatnya open source, ya. Di dalamnya merupakan sebuah rangkaian digital, sebuah rangkaian sistem dengan gerbang logika gitu. Kemudian juga sistem pengaman listrik dan elektronika, sistem jaringan instalasi listrik juga sekilas akan kamu dapatkan. Bagaimana sistem rangkaian instalasi seri paralel, bagaimana kamu dapat menginstalasi listrik sederhana untuk rumahan, memasang saklar seri, saklar tunggal, ya, memasang MCB, kemudian juga memasang fitting lampu. Itu sekilas akan kamu pelajari. Tapi tentunya juga ini sangat butuh untuk kegiatan sehari-hari di rumah, ya, untuk kegiatan sehari-hari di rumah. Terkadang orang takut dengan listrik, ya, tetapi juga sebetulnya listrik ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan secara baik, karena secara aman, karena bahayanya cukup lumayan tinggi. Sehingga pada saat kita belajar tentang sistem pengaman kelistrikan ini harus betul-betul kamu pahami betul, sehingga pada saat kita melakukan pemasangan instalasi listrik di rumah sesuai dengan standar, ya, itu. Kemudian juga kamu akan melakukan pembelajaran tentang pengukuran komponen. Ada yang disebut dengan komponen pasif, ada juga yang disebut dengan komponen aktif. Ya. Apa itu komponen pasif, apa itu komponen aktif, dan bagaimana cara mengukurnya tentu juga berbeda. Ya, sangat berbeda. Mana komponen aktif, mana komponen pasif. Nah, sehingga kalau kita mengetahui daripada karakteristik dua komponen ini, baik itu komponen pasif maupun komponen aktif, kita akan dapat memperlakukan komponen-komponen ini pada saat melakukan perakitan pada PCB, melakukan penyolderan itu sangat hati-hati dengan menggunakan kaidah-kaidah sistem safety, sistem keamanan. Contoh misalkan untuk komponen aktif ada yang namanya transistor.
Nah, pada saat kita melakukan penyolderan pada kaki-kaki komponen transistor, itu harus menggunakan heat sink atau pendingin. Untuk apa? Supaya karakteristik dari komponen aktif tersebut tidak terganggu oleh kondisi panas yang ditimbulkan pada saat melakukan penyolderan. Ya, komponen pasif, no problem. Komponen pasif yang namanya komponen pasif seperti resistor, salah satu contohnya, ya, tidak terlalu begitu berpengaruh terhadap tidak terlalu dipengaruhi oleh panas yang dihasilkan daripada melakukan penyolderan, ya. Itu komponen pasif. Dan cara pengukurannya pun tentu berbeda. Bagaimana kita cara mengukur transistor, bagaimana cara kita mengukur SCR, bagaimana cara mengukur MOSFET, sehingga kita dapat tahu bagaimana MOSFET yang masih bisa digunakan, bagaimana juga MOSFET yang sudah short atau konslet tidak dapat digunakan, bagaimana transistor yang masih dapat dipakai dan mana transistor yang short, sehingga pada saat melakukan pemeriksaan pada sebuah pesawat elektronika kita akan tahu, karena kita dasarnya mengetahui bagaimana cara mengukur komponen. Ini adalah sangat wajib kamu kuasai, bagaimana kamu bisa menguasai yang namanya pengukuran komponen. Bagaimana mengukur elektrolit kapasitor atau disebut elko. Bagaimana kamu bisa mengukur tahanan, baik itu dengan pengukuran alat ukur analog maupun dengan alat ukur di digital. Kemudian juga rangkaian-rangkaian listrik dan elektronika. Nih, rangkaian-rangkaian listrik tadi ada seri, paralel, kemudian rangkaian elektronika begitu banyak. Ya, mulai dari hal yang sangat sederhana, mulai dari flip-flop dan kemudian juga rangkaian power supply dari setengah gelombang, kemudian gelombang penuh, ada sistem bridge, ya. Kemudian linear yang simetris, banyak, ya, rangkaian-rangkaian elektronika yang harus kamu kuasai. Tentunya rangkaian-rangkaian elektronika dasar ini juga merupakan yang disebut dasar akan terbawa dalam rangkaian apapun, ya. Salah satu contoh power supply, semua pesawat elektronika pasti menggunakan power supply, ya. Itu adalah modal dasar bagaimana kita bisa memecahkan masalah dalam bidang elektronika atau dalam memperbaiki perangkat-perangkat elektronika atau dalam membangun perangkat elektronika. Kemudian juga kamu akan mempelajari tentang medan elektromagnet, bagaimana tentang kuat medan, penerapan induksi elektromagnetik, kemudian hukum Faraday, kemudian gaya Lorentz, ya. Itu akan kamu pelajari, ya. Karena sistem kelistrikan, sistem elektronika itu tidak akan lepas dengan sistem yang namanya medan elektromagnetik. Salah satu contoh hal yang sangat simpel adalah yang disebut dengan transducer, komponen transducer yang disebut dengan speaker atau mikrofon. Itu bekerja karena ada sistem elektromagnetik, ya. Mikrofon dapat menangkap suara, kemudian merubah gelombang suara kita melalui preamp, kemudian ke sistem tune control, kemudian ke driver power, dan keluar menjadi suara lagi di transducer yang namanya speaker, ya. Speaker hanya sebuah lilitan, di belakangnya ada magnet, tapi dia dapat mengeluarkan suara kita, ya. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk teknologi yang kita tahu saat ini. Hanya lilitan, hanya medan magnet, ya. Medan magnet, bahkan medan gelombang magnetnya itu seperti apa kita tidak tahu, kita tidak dapat melihat. Tapi pada saat kita misalkan melemparkan logam, maka logam itu akan menempel di sistem di magnet tersebut, ya. Itu adalah kebesaran Allah, dan itu dapat dimanfaatkan medan magnet itu oleh manusia
untuk menjadi sebuah speaker, sehingga azan di masjid dapat kita perdengarkan melalui membran masjid, membran speaker. Kemudian kita dapat mendengarkan musik yang begitu enak, itu adalah speaker gitu. Kemudian kita dapat nyanyi menggunakan mikrofon, itu juga daripada medan magnet ya. Nah, anak-anakku semua, tentunya yang namanya teknologi itu perlu kita syukuri ya. Nah, semakin kita banyak mempelajari tentang teknologi, semakin kita banyak bersyukur, karena di sanalah kebesaran-besaran Allah Subhanahu wa taala dapat kita lihat. Jadi kita adalah orang-orang yang memang membuktikan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Semua teknologi listrik, coba, apakah kalian pernah melihat rupanya listrik itu seperti apa? Kalau saya boleh definisikan, yang namanya listrik itu adalah sesuatu yang memang tidak dapat terlihat, tetapi hasil daripada proses listrik itu dapat dilihat dan dirasakan, bahkan didengar. Apa hasil prosesnya? Contoh, listrik berproses menjadi panas ya, setrika, magic comb, kemudian heater air ya. Kemudian dapat dilihat ya, dapat dilihat memancarkan cahaya, itu proses listrik ya. Dapat dirasakan, kipas angin dapat berputar, dapat menggerakkan angin ya. Itu adalah hasil daripada proses listrik. Kita dapat melihat TV, orangnya di Jakarta tapi gambarnya ada di hadapan kita melalui sebuah layar kaca ya. Kita dapat melihat orang-orang di Jakarta yang sedang syuting di studio secara langsung dalam waktu yang bersamaan. Ini sangat luar biasa. Apakah kalian pernah melihat gelombangnya yang masuk seperti apa? Tidak, ini adalah kebesaran ya. Makanya kalian semua semakin banyak mempelajari tentang teknologi, semakin banyaklah bersyukur. Ternyata apa yang kita pelajari adalah bagian-bagian daripada ayat Allah Subhanahu wa taala yang tidak tertulis dalam Al-Qur'an. Ya. Kalian mempelajari elektronika, mempelajari tentang hukum-hukum kelistrikan, bukan merupakan hanya untuk kebutuhan dunia, tapi untuk kebutuhan hati. Bagaimana kita bisa mensyukuri sesuatu yang memang tidak kita lihat, tetapi kita bisa memecahkan masalah itu ya. Kita mengotak-atik sesuatu yang memang tidak terlihat ya. Tidak terlihat, hanya komponen saja yang dapat kita lihat. Komponen transistor, komponen IC, komponen resistor. Apakah proses kerjanya dapat kita lihat? Tidak. Apakah kita dapat melihat aliran listrik itu sampai dengan listrik menyala seperti kita melihat aliran air dalam selang? Tidak. Kita adalah mengutak-ngatik sesuatu yang tidak terlihat menjadi nyata. Itulah salah satu kelebihan kita sebagai orang-orang elektronika, memecahkan masalah yang tidak terlihat menjadi nampak dan bermanfaat. Jadi tolong kalian anak-anakku semua yang berada di kelas 10 ya, kita niatkan hati ya, fokuskan pikiran untuk belajar 3 tahun ke depan ya. Walaupun kondisi saat ini masih belum bisa tatap muka, tapi saya yakin dengan itikad dan kemauan yang keras kamu untuk belajar tentang teknologi bidang elektronika, kamu mampu untuk dapat menguasai semua bidang keilmuan. Dan berdoa mudah-mudahan apa yang akan kita dapatkan selama 3 tahun ke depan, kita dipermudah dalam menerima pembelajaran. Apa yang kita dapatkan menjadi berkah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat ini bukan hanya sekedar ilmu agama ya, bukan hanya ilmu tentang bidang ketuhanan saja, tetapi ilmu-ilmu teknologi ini juga kalau kita manfaatkan untuk khalayak umum, untuk kemaslahatan umat, tentunya juga menjadi ilmu yang bermanfaat. Apalagi kita dapat diterapkan di masyarakat
ilmu kita, dan salah satu amalan yang tidak akan pernah terputus walaupun kamu meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat. Walaupun kamu hanya bisa menghidupkan satu buah lampu, tapi lampunya di jalan untuk menerangi orang-orang yang berjalan pada malam hari, itu menjadi sebuah nilai yang sangat bermanfaat. Jadi yakinkan kamu untuk belajar tentang teknologi, untuk mensyukuri nikmat Allah, dan untuk membuktikan kebesaran-kebesaran Allah dengan teknologi yang akan kita pelajari di SMK PGRI 1 Sumedang. Anak-anakku semuanya, mungkin untuk pertemuan pertama ini itu yang dapat saya sampaikan selama 50 menit. Ini tentu 2 pelajaran ya, sebetulnya mungkin harusnya lebih ya, karena ini sebagai pembuka saja. Minggu depan kita akan mulai dengan materi pokok daripada pembelajaran teknik pemrograman mikrokontroler dan mikroprosesor, kemudian materi-materi pokok dari pembelajaran dasar listrik dan elektronika untuk 1 tahun ke depan ya, bersama saya Muhammad Solihin di program keahlian elektronika dengan kompetensi keahlian teknik audio video. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini dapat kalian terima dengan hati yang begitu lapang, sehingga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku semua, dan tentunya untuk link absen silakan kalian isi link absen pada deskripsi video ini. Silakan like dan subscribe ke teman-temannya juga. Jangan lupa ya, pertemuan-pertemuan, dan tentunya untuk pertemuan berikutnya nanti mungkin kita menggunakan Google Meet ya, supaya kita dapat berinteraksi secara langsung. Ini saya lakukan karena mungkin berbarengan dengan kegiatan in-house training yang harus kami lakukan ya di awal tahun ajaran baru ini. Tentu guru-guru sangat begitu banyak kegiatan yang harus dilakukan demi kesuksesan anak-anakku semua. Jadi kedepannya mungkin saya akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan Google Meet. Jadi silakan kalian siapkan amunisi kuota ya, kemudian download Google Meet ya di Play Store. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi ke semuanya. Tetap semangat anak-anakku. Stay at home ya. Jangan keluar rumah kecuali memang sangat begitu perlu. Ya. Kita putus mata rantai COVID-19 supaya kegiatan sekolah kita berjalan secara normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.